Oke, baik ya, tanpa berlama-lama kita mulai saja. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, untuk teman-teman yang Kristen ya, Kristen untuk jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita kasih kesempatan kepada orang-orang yang melakukan yang ini atau yang ini. Ya, kita tidak usahlah sebut merek agama ya. Kita panggilkan saja orang yang melakukan ini dan juga orang yang melakukan ini untuk diskusi. Ingat ya, diskusi bukan maki-makian. Nah, ya, berdebat bukan hujat menghujat. Ya, silakan. Kalau naik biasanya jangan marah-marah, nggak usah kejang, nggak usah suruf begitu. Apa yang salah? Apa yang salah? Coba ada yang salah nggak teman-teman dari ini? Coba. Kenapa harus marah? Ya jangan marah. Oke, baiklah ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja memulai diskusi kita. Kita kasih naik yang pertama ada Teroengo. Silakan, Teroengo. Selamat malam, Teroengo. Selamat malam. Selamat pagi menjelang siang, Teroengo. Assalamualaikum. Silakan Bang, nyalakan dulu kamera Anda. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Kok gelap-gelap Bang? Oh gelap ya, sabar Bang. Iya. Jangan terlalu gelap-gelap Bang. Nanti Abang dapat wahyu lagi ya. Ya, Bang. Duduk yang bagus dulu Bang. Oke. Duduk yang bagus dulu Bang. Ya, duduk yang bagus, tenangkan diri ya. Berusaha untuk mengendalikan diri dulu. Belajar pengendalian diri dulu. Oke. Kemudian Abang kenalkan diri kita dulu. Kita berdebat Bang, aku mau nanya nih ya Abang Edis nih. Enggak Bang, Abang kenalin diri dulu Bang. Kalau saya kan orang udah pada tahu ini saya siapa begitu kan. Nah, Abang di sini kan belum ada yang kenal. Jadi Abang kenalkan dulu. Namaku Ridwan, asli Flores Inde. Flores Inde. Oke. Apakah Anda pelaku yang ini atau pelaku yang ini? Silakan. Aku agama Islam Bang. Iya, berarti yang ini? Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Nah, sebelum kita berdebat Bang, Abang Udis ini udah sunat belum? Astaga. Bang, sebentar. Pertanyaan itu hanya boleh ditanyakan. Pertanyaanmu privasi sekali. Heran saya. Bang, begini dulu, sebentar dulu gini. Yang menjadi pertanyaan saya itu, kenapa Anda laki-laki kok nanya itu mau apa? Heran loh. Pengikut Yesus Bang. Aku boleh bertanya. Baik, pengikut Yesus. Begitu. Aku tanya dulu Abang Edis ini udah sunat atau belum? Oke, jadi isunya itu pengikut Yesus bersunat gitu. Itu isunya. Oke, baik. Iya. Sebelum saya jawab, sebentar. Bang, tenanglah Bang. Abang naik ke sini tenang dulu. Tenangin diri dulu. Biar saya nggak saya atur diskusinya biar enak. Mau saya atur diskusinya biar enak? Tapi aku tanya dulu, Abang udah sunat belum? Iya, makanya saya nanti jawab itu tenang. Oke. Sebelum nanti di akhirnya itu jawaban itu ada. Oke, Anda bertanya apakah saya sudah sunat atau belum? Dulu. Dengan satu alasan, tenang Bang. Dengan satu alasan bahwa pengikut Yesus harus sunat. Oke, saya mau tanya dulu Bang, di mana itu dasarnya bahwa pengikut Yesus harus sunat? Silakan. Aku tanya, Tuhanmu sunat enggak? Yang Anda tanya tadi saya. Terus Anda bilang pengikut Yesus harus sunat. Terus akhirnya Anda naik sunat. Sebentar lagi Anda nanya berapa harga bawang di pasar. Kalau model seperti ini diskusinya, coba diskusi sama yang lain. Kalau kayak gini diskusi sama yang lain ya, sama yang lain. Heran saya saudara-saudara. Kalau mau diskusi, bangunlah satu diskusi itu ke satu arah. Begitu. Jangan pertama Anda tanya saya sudah sunat atau belum. Nanti mau saya jawab itu nanti. Lalu
berubah lagi, pengikut Yesus harus sunat. Berubah lagi, Yesus sunat atau enggak? Herman saya. Saya belum nanya loh sama kamu. Semua pertanyaanmu itu nanti saya balikin ke kamu, kamu meninggal. Iya. Coba kamu saya tanya, apakah Muhammad sunat? Coba kamu jawab, apakah Muhammad sunat? Tunjukin dalilnya kalau dia sunat. Nekat yang nyata. Terus yang kedua, di mana dalilnya bahwa seorang muslim harus sunat? Baca di dalam Quran. Kalau ada di dalam Quran seorang muslim harus sunat, maka saya terjun dari Monas. Mana dalilnya bahwa Isa di dalam Quran sunat? Kalau Isa sunat, saya lompat dari Monas. Satu pokok bahasan. Saya belum balikin loh pertanyaan saya itu ke kamu. Pertanyaan kamu ke saya, kalau saya balikin ke kamu, kamu meninggal dunia. Oke, kita kasih yang berikutnya ada sebentar ya. Mona Lisa Purba. Sebentar. Mona Lisa Purba. Oke, Mona Lisa Purba. Oke, Mona Lisa Purba nampaknya dia tidak ada lagi di sini. Dia sudah hilang. Oh, masih ada ternyata. Silakan Mona Lisa Purba. Silakan Mona Lisa Purba, nyalakan kamera Anda. Silakan. Mona Lisa Purba, apakah Anda mendengar saya? Oke, baik, iya, karena dia tidak. dengar. Oke, silakan nyalakan kamera dulu. Burung apa ini namanya? Mona Lisa Purba, kita hitung sampai 3 ya. Nampaknya Anda tidak sedang konsentrasi. 1, 2. Oke, baik. Silakan. Mona Lisa Purba, kenalan dulu dong. Silakan. Kenalan dulu, silakan. Oke, nampaknya sinyalnya, beli sinyal dulu ya, Mona Lisa Purba, beli sinyal dulu. RK penyembah patung Maria nggak berani naik, nggak akan berani naik sini tuh. Kita kasih naik yang selanjutnya ada teman-teman begini ya. Kita ini kan berapologet ya, artinya diskusi kita, percakapan kita itu tidak lain selain daripada dunia apologetika atau perdiskusian lintas iman. Kita nggak pernah di sini bahas sendal, ya kan? Bahas seseorang itu udah punya istri atau belum. Nggak, no. Kita nggak pernah ngurusin isu-isu begitu, no. Ya. Jadi kalau Anda kesini mau menjadi mulut perempuan begitu, no, jangan. Ya, jangan. Ya. Mulut mama jangan. Ya, kita kasih naik ada Abi Samud. Silakan Abi Samud. Silakan Abi Samud, nyalakan kamera Anda. Halo Abi Samud. Allahumma sholli ala Muhammad. Panas. Jangan ucapkan itu lagi, panas, aku terbakar, panas. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Edis jelek. Silakan nyalakan kamera Anda. Kamera, ayo silakan. Masalah saya jelek ataupun tampan itu bukan urusanmu. Silakan. Kita berdiskusi soal iman. Kalau kau sanggup, nyalakan kamera. Kalau kau tak sanggup, kau mandi lumpur sana dengan bom-bom. Silakan. Sanggup? Kamu itu Tuhannya digantung. Baik, tidak sanggup ya. Baik. Kalau tidak sanggup, kau mandi lumpur sana. Kalau tidak sanggup, mandi lumpur. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Ya. Ingat teman-teman.
Yang kita bahas di sini hanyalah soal diskusi lintas iman. Kita bahas soal keimanan, kepercayaan, keyakinan kita ini. Ya, kita bahas itu secara logis. Yang mana yang dapat diterima, ya. Silakan, ayo. Ya, ayo silakan. Masalah urusan saya jelek, saya tampan, itu bukan urusan Anda. Oke, silakan. Kalau sudah tidak bisa berargumen, bagusan kalian mandi lumpur, ya. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Gilang Permana Putra. Silakan Gilang Permana Putra. Selamat pagi menjelang siang ya, jam 11 waktu Indonesia Barat. Silakan. Bang Gilang Permana Putra, halo, nyalakan bang. kamera Anda. Bang. Nyalakan kamera Anda. Bang. Selamat siang Bang, nyalakan kamera Halo, Anda. Bang. Bang, jangan dikipas Ya. Bang, mikrofon Anda Bang. Apakah Anda sedang berdiri di samping kipas angin? Ya Bang. Oke, silakan Bang. Kenalan diri dulu Bang. Apakah Anda yang ini atau yang ini? Silakan Bang. Maaf sebelumnya ya, ini lagi di atas nih. Ya. Saya Bang, Gilang kalau Permana bisa Putra, Abang masuk ke dalam Bang, karena suara anginnya itu kencang Bang. Oke Bang, bentar Bang. Masuk ke dalam dulu ya. Kita harus ngajarin orang biar bisa diskusi dengan Kedengaran baik. Bang? Terdengar, tapi ada angin-angin begitu. Anda bisa mendengar saya dengan baik? Baik Bang. Oke, silakan Bang. Kenalan diri dulu, silakan. Halo, selamat siang, selamat pagi Bang Edis. Selamat siang, selamat pagi. Saya Gilang dari Jawa Barat. Oke. Anda yang mana nih? Yang ini? Coba lihat Bang, yang ini atau yang ini? Yang mana Anda? Oh, saya Islam Bang. Oke, berarti yang pakai baju putih ini ya, betul ya? Ya. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Mari kita berdebat soal agama ya Bang ya. Jangan berdebat soal yang lain. Silakan. Silakan. Ya, sebelumnya saya mau menanyakan Pertanyaan Anda? tentang Kristen ke Bang Edis nih. Oke, apa pertanyaan Anda? Boleh? Boleh dong. Kenapa tidak boleh? Yang Bang Edis sembah itu siapa ya? Maaf sebelumnya nih. Saya Kami nggak nyembah-nyembah begini Bang. Kami nggak nyembah. Kami berbakti. Kami nggak nunggang-nungging, nggak ada gunanya itu bagi kami Bang. Karena nunggang-nungging itu nggak ada gunanya. Ingat Bang ya, begini. Menyembah itu berbeda dengan berbakti. Kami itu melakukan perbaktian. Apa perbaktian kami? Kami melakukan yang disuruh oleh majikan kami, oleh Tuhan kami, oleh Tuhan kami, yaitu Yesus. Kalau Yesus berkata, kamu harus A, maka kami berbuat A. Anda harus B, saya harus berbuat B. Itu yang dimaksud berbakti Bang. Bukan gerakan badan Bang. Bukan tunggang-tungging. Tidak. Itu nggak ada gunanya bagi Tuhan. Sebentar Bang, biar saya jelaskan. Gini. Ya, Percuma kita tunggang-tungging. Kalau misalnya kita mencuri. Nggak ada gunanya itu Bang. Percuma kita tunggang-tungging. Tetapi akhirnya apa? Kita bersaksi dusta tentang sesama kita. Ya, itu tidak boleh. Jadi yang dimaksud berbakti adalah, yang dimaksud mengasihi Tuhan adalah melakukan perintah-perintahnya. Contoh, hai Edis, jangan mencuri. Siap, saya tidak mencuri. Hai Edis, jangan bersaksi dusta. Siap. Itulah perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan gerakan-gerakan badan. Bukan begitu kami, enggak Bang. Kami enggak melakukan yang begitu. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, jadi Bang Edis tidak ada gerakan ritual dalam ibadah. Nggak ada Bang, karena gerakan-gerakan seperti itu tidak ada manfaatnya. Boleh saya tanya balik kepada Anda? Boleh? Silakan Bang. Baik. Oke, Sebatas yang saya tahu juga. baik. Pertanyaan Bisa saya. jawab, ya. Pertanyaan saya kepada Anda. Ketika Anda melakukan yang namanya ritual sholat,
begitu. Waktu Anda takbiratul ihram, posisi tangan Anda begini, ada yang begini tergantung mazhab ya, ada yang begini, ada yang di sini. Ya kan? Tergantung mazhabnya. Pertanyaan saya, apa bedanya ide begini dengan begini? Kenapa Kalau itu di itu mata cuma- di mata Allah itu apa bedanya? Silakan. Jadi kalau filosofis yang saya tahu ya Bang, itu kan ada perbedaan dari takbiratul ihram itu. Ada yang sampai sini, ada yang sampai pundak. Ya, Itu yang cuma saya ikhtilaf tanyakan lah. Bang, dipersimpel saja diskusinya. Yang saya tanyakan, jadi- kalau begini di hadapan Allah dan kalau begini di hadapan Allah, terus bedanya itu apa? Silakan. Maksudnya perbedaan takbirnya. Sulit saudara-saudara. Saya ulang lagi Bang ya, saya ulang lagi. Tadi Anda bertanya kepada saya, apakah Anda menyembah Tuhan, bagaimana cara Anda menyembah? Saya bilang Bang, kami tidak menyembah Bang, kami Ya. berbakti. Oke, sudah saya jelaskan tadi panjang lebar. Yang melakukan penyembahan itu kalian, begitu. Kalian melakukan penyembahan dengan cara begini-begini. Nah, pertanyaan saya, apa bedanya kalau begini dan begini di hadapan Allah? Silakan. Tidak ada bedanya Bang. Kalau dilihat dari gerakan kan sama-sama Oke, takbir. baik. Begini sama saja. Kalau begini? Sama saja. Sama saja. Berarti kalau sholat Kalau itu boleh salah, begini? itu- Sebentar, saya tanya dulu. Kalau sholat boleh begini nggak? Boleh begini? Itu nggak ada di gerakan sholat kalau Oke. caranya kayak gitu. Pertanyaan saya, apa artinya ketika Anda sholat Anda begini? Kalau filosofis yang saya tahu, itu bentuk kepasrahan kita kepada Allah dan pengaguan kita terhadap Sang Pencipta. Jadi kan kalimatnya itu kan disebutkan takbiratul ihram. Jadi itu pengharaman Bang. Pengharaman atas diri kita ketika kita telah mengagungkan Allah, kita dilarang berbuat. Maksud saya begini. Ketika Anda begini, itu artinya tenang dulu Bang, bentuk tenang Bang. pengakuan. Jadi, Bang, tenang dulu bahasa Bang. gerakan itu Bang, bahasa gerakan. Iya, kenapa Bahasa kepasrahan tubuh. itu tidak begini saja, Bang? Kenapa kepasrahan itu tidak begini saja? Kenapa begini begitu? Kan Silakan. kepasrahan di situ kan Bang ada pengagungan juga bahwa Allah itu Oke, yang Maha dalilnya. Silakan dalilnya. Bahwa ini kepasrahan, kalau gini? besar. Kalau itu filosofisnya Bang, filosofis jadi yang kan tadi kan sebelumnya kan saya bilang ke Bang Edis yang saya tahu. Nampaknya yang Anda saya bingung pelajari. sendiri Anda ngapain. Bang, sebenarnya Bang, Anda itu sedang bingung Anda ngapain. Kenapa begini? Kenapa begini? Sebenarnya Anda tahu nggak Bang, Anda itu lagi bingung sendiri. Nah, coba jelaskan kepada saya. Tadi begini kepasrahan, kalau begini? Kalau ya sama aja itu bentuk kan yang namanya kepasrahan itu nggak seharusnya Oke, segini terus, Bang. Nggak dalilnya. seharusnya gini. Dalilnya. Silakan Bang, dalilnya. Dalilnya? Kalau dalilnya saya cuman pegang satu HP sih Bang. Ini juga kan lagi di Oke. waktu kerja nih. Oke, lagi istirahat. nampaknya begini Bang. Kebetulan saya sudah belajar Islam 13 tahun Bang. Yang Iya. Anda lakukan ini sekarang tuh adalah ngarang Bang. Ngarang. Yang saya lihat Bang, sebenarnya Anda ini Bang lagi bingung Bang. Anda ini lagi dikerjain. Oke, itu aja Bang, biar Anda paham. Oke? Karena Anda mengarang, saya mau kasih naik dulu yang berilmu ya Bang ya. Saya turunkan siap, dulu. Bang. Baik, Terserah, Bang. baik. Terima kasih, saya turunkan. Ngarang aja Anda. Begini kepasrahan, begini kepasrahan, begini kepasrahan. Ngarang bebas Anda. Makanya teman-teman sekalian, apakah menurut Anda yang berkenan di hadapan Tuhan adalah begini-begini? Atau begini-begini? Atau begini-begini? No. No.
Di dalam kekristenan, di dalam Alkitab kalau Anda baca, yang berkenan di hadapan Tuhan, bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan, bukan kau gerak-gerakin tanganmu atau gerak-gerakin badanmu, tidak. Bukti bahwa engkau mengasihi Tuhan adalah engkau melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Contoh, jangan mencuri, maka kamu tidak mencuri. Jangan bersaksi dusta, maka kamu tidak bersaksi dusta. Ya kan? Itu, realisasinya perbaktian itu seperti itu, bukan gerakan-gerakan badan, tapi di dalam Kristen. Kalau di dalam agama Anda saya tak tahu, makanya silakan Anda naik kemari dan berdiskusi dengan saya. Oke, kita kasih